Mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Topik ke-34 dari 70 topik. Rumusan masalah dalam penelitian hukum. Bagian ketiga. Contoh rumusan masalah kasus wan prestasi perusahaan dengan perusahaan lain. Fakta hukum pada suatu kasus misalnya, A. Adanya jual beli antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. B. Adanya pekerjaan pemasangan alat oleh orang yang bukan dari perusahaan pemilik alat tetapi diajukan oleh orang dari perusahaan pemasangan alat. C. Adanya wan prestasi. D. Adanya kerugian karena wan prestasi. Berdasarkan fakta hukum itu, isu hukum yang timbul adalah 1. Apakah di dalam perjanjian jual-beli antara suatu perusahaan dengan klien dituangkan klausul mengenai garansi atau waranti, dan jika ya, apakah bentuk garansi itu? 2. Bila tidak ada kerusakan melainkan salah pemasangan, apakah hal itu masuk ke dalam garansi? 3. Apakah bentuk hubungan hukum antara klien dan perusahaan pemasangan alat? 4. Apakah penjual bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh klien? Contoh rumusan masalah kasus outsourcing. Jika masalah outsourcing yang dijadikan isu dalam penelitian karya akademis baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi, peneliti harus mulai menyisir isu itu supaya yang diangkat benar-benar isu hukum. Tak dapat disangkal, di dalam masalah outsourcing terlibat faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial. Tidak jarang sengketa perburuhan berhulu pada kepentingan ekonomi, memicu konflik sosial dan bermuara di laut politik. Peneliti harus mampu mereduksi faktor-faktor yang tidak relevan tersebut. Lalu, apakah mungkin hal itu dilakukan mengingat masalah perburuhan memang tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial? Justru di sini letak kemampuan peneliti untuk menetapkan isu hukum. Bukankah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 outsourcing tidak dilarang? Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas mengenai isu hukum outsourcing ada baiknya dikutip ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hal itu, yaitu Pasal 64, 65, dan 66. Pasal 64. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65. A. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. B. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. 3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan 4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. C. Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk badan hukum. D. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja atau buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. F. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya. G. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. H. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum, status hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. I. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, maka hubungan kerja pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. Pasal 66. A. Pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. B. Penyedia jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. 2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Dan 4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. C. Penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. D. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 huruf A, huruf B, dan huruf D serta ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan itu, tak pelak lagi akan muncul isu hukum apakah ketentuan pasal 65 ayat 8 dan 9 dan pasal 66 secara keseluruhan merupakan suatu campur tangan pemerintah melalui undang-undang terhadap hubungan yang bersifat keperdataan. Tanpa perlu bicara masalah ekonomi, politik dan sosial, isu tersebut tentu saja masuk ke dalam perbidangan ilmu hukum, yaitu masalah hukum publik dan hukum privat. Masalah ikutannya memasuki bidang hukum administrasi dan hukum tata negara dalam kaitannya dengan fungsi negara. Sudah barang tentu untuk tataran dogmatik hukum yang menghasilkan karya akademis berupa skripsi isu hukum demikian terlalu berat. Untuk karya akademis tersebut, isu hukum yang dapat dikemukakan adalah A. Apakah yang disebut kegiatan utama? B. Apakah akibat hukum apabila perusahaan pemberi pekerjaan tidak bersedia mengalihkan status hubungan antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan? Untuk tesis, isu hukum yang dimunculkan tentunya harus sudah masuk ke wilayah teori hukum. Oleh karena itulah dalam masalah outsourcing ini yang menjadi isu hubungan yang bersifat keperdataan dihadapkan dengan hukum publik yang harus dianut dalam hubungan itu. Terhadap isu demikian dapat diajukan masalah A. Apakah ketentuan pasal 65 ayat 8 dan 9 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau Dwingenrecht? Dan B. Apakah ketentuan pasal 65 ayat 8 dan 9 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dibenarkan dari segi teori hukum perburuhan? Sedangkan untuk karya akademis yang berupa disertasi isu hukum yang diangkat menyangkut konsep yang daya abstraksinya lebih tinggi, yaitu berkaitan dengan filosofi dari ketentuan tersebut. Masalah untuk karya disertasi dengan topik outsourcing tersebut dapat dirumuskan. A. Apakah ketentuan pasal 65 ayat 8 dan 9 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan refleksi dari konsep negara kesejahteraan? Dan B. Apakah ketentuan pasal 65 ayat 8 dan 9 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan prinsip hukum perburuhan? Itulah materi topik ke-34 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.